Kalau tadi terakhir soal Telkom ya. Kalau Telkom mungkin agak sedikit berbeda karena Telkom itu kemarin turun itu memang karena sentimen Goto ya. Kalau kita tahu Telkom itu kan memang punya Goto ya dan harganya cukup tinggi posisinya. Nah, market merespon negatif. Begitu juga dengan Astra Internasional yang mana mereka berdua punya saham Goto yang mana saham Goto terkoreksi. Nah, cuma Telkom ini memang turunnya juga sudah sangat banyak. Kalau kita lihat dari level sekitar 4.700 sempat turun sampai 3.600 karena sentimen. Dan Telkom ini menurut saya pribadi, saya tidak melihat bahwa investasi Telkom di Goto itu sangat signifikan sampai membuat laporan keuangannya Telkom itu sampai turun dalam. Jadi sebenarnya ketika waktu Telkom itu di 3.700, 3.800, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk collect karena kita tahu bahwa keuangannya bahwa Goto portofolionya Goto itu tidak seberapa signifikan dibandingkan dengan kinerja Telkom. Jadi ketika Telkom nanti bagi dividen dengan posisi harga waktu itu di sekitar 3.700, 3.800, maka dividen yield yang teman-teman terima itu sangat tinggi. Makanya kenapa saya cukup tertarik sekali dengan Telkom dan Astra Internasional waktu itu. Karena ketika sentimennya sudah muncul cukup banyak dan memang sentimennya sangat negatif waktu itu ada kesempatan teman-teman untuk buy. Dan sekarang posisinya sudah di level 4.340 dan naiknya itu dari tanggal 4 April. Kalau kita lihat ya, dari tanggal 4 April terus sampai sekarang. Menurut saya pribadi jangan dikejar. Lebih baik kita tunggu koreksinya aja. Menurut saya seperti itu sih, untuk big caps ya terutama. Jadi kalau misalnya untuk Telkom nih strateginya apakah menarik masih untuk diakumulasi atau kira-kira wait and see dulu sampai ada koreksi nih, Kak Arvin ya? Kalau big Oke. caps tunggu dulu nih tadi untuk koreksi ya. Jadi kita melek lagi nih kita bisa akumulasi. Tapi kalau misalnya saham Telkom, kita lihat kan ini juga udah lumayan rally ya dari akhir tahun lalu 2022. Mungkin strategi seperti apa nih, Kak Arvin nih? Oke. Telkom sendiri itu kalau kita bilang upside-nya, mungkin yang terdekat itu sampai 4410 sampai 4450. Artinya, kalau kita bicara downside dengan upside-nya, itu sudah tidak menarik. Karena potensi downside dari Telkom itu bisa sampai level 4170. Artinya, risk to reward-nya sudah nggak masuk. Gitu ya. Jadi, teman-teman yang mungkin mau koleksi Telkom, menurut saya lebih baik tunggu pullback daripada teman-teman ngambil di ujung. Menurut saya seperti itu. Jadi bisa koreksi dulu ya Mas ya kira-kira untuk Betul. Telkom nih. Tadi untuk kemudian juga BBRI, ini kemudian ada pertanyaan dari Kak Ibnu satu terkait dengan apa ya ESA. Mungkin bisa dijawab secara teknikal nih untuk saham ESA karena kalau kita lihat ESA juga bisa dikatakan ini turunnya udah berapa ya, ini tutup di level auto reject bawah nih Kak Arfi nih. Udah 3 hari terakhir ya, mungkin kira-kira kalau kita lihat secara teknis view-nya seperti apa untuk di Oke, ESA sendiri sudah ARB 3 hari ya, dan memang dengan potensi kemarin ESA itu jebol di bawah 925, teman-teman yang melakukan spekulasi buy di sana harusnya sudah keluar. Sudah keluar ketika dia jebol di bawah 925, karena memang volumenya cukup besar ya. Dan kalau kita bicara soal sentimen sendiri, memang ESA ini juga berhubungan dengan komoditi, dia kan berhubungan dengan amonia ya. Dan kalau kita perhatikan amonia itu dan gas, itu naiknya di bulan April 2022 waktu terjadi perang gitu ya Rusia Ukraina. Dan kalau kita lihat dari level sekarang, maka penurunan harga amonia itu sudah minus 60% gitu ya, minus 60% dari April 2022. Nah, kalau begitu, maka sebenarnya penurunan harga gas dari ESA ini itu akan mempengaruhi kinerja dia di 2023. Tapi apakah ESA itu prospeknya jelek? Menurut saya tidak, karena dia masih punya amonia yang bisa digunakan menjadi green energy. Tapi kalau disuruh ngambil sekarang, lebih baik jangan gitu ya, karena ibaratnya menangkap pisau jatuh gitu ya, karena ibaratnya sudah 3 hari ARB dengan volume yang lumayan gitu ya. Lebih baik menurut saya jangan diambil di level itu. Nah, mungkin teman-teman bisa consider, mungkin akan terjadi pullback di sekitar 700 atau 660 sampai 700. Kita akan lihat apakah terjadi candle yang pullback supaya bisa ibaratnya ada pantulan untuk keluar, atau mungkin teman-teman yang mau mengambil opportunity untuk masuk mungkin bisa mungkin seperti itu. baik tadi untuk ESA sendiri itu untuk sentimennya teman-teman tadi adalah harga komoditas amonianya memang udah turun.
Kemudian juga kalau kita lihat mungkin teman-teman bisa wait and see dulu untuk saham ESA karena bisa dikatakan tekanan jualnya tinggi ya, volumenya tinggi, terus kemarin juga turunnya juga lumayan dalam ya, 3 hari berturut-turut auto reject bawah. Mungkin buat teman-teman yang akumulasi dengan berharapnya reversal, dengan berharap ada mungkin bisa di wait dulu ya, Arvin, kira-kira seperti itu untuk Benar. saham. Mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini di sektor telco juga. Kalau kita kan tadi lihat di telkom ya, mungkin kita akan bahas secara sektoralnya dulu nih Mas, terkait dengan di saham telekomunikasi tuh kira-kira saat ini menarik atau enggak sih kita akumulasi untuk di saham di sektor telekomunikasi. Nah, ada pertanyaan dari Kak Abung underscore si Hindi ya, terkait dengan saham Exxon itu sendiri nih, spesifik sahamnya Exxon nih, kira-kira seperti apa secara teknikal, mungkin ada view-nya secara sektoral juga bisa disampaikan. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal view telco ya, telco ini kan salah satu sektor yang defensif ya. Dalam arti, di defensif itu dalam arti apa sih? Defensif itu dalam arti ibaratnya kalau misalnya amit-amit gitu ya, ekonomi kita resesi gitu ya, ibaratnya dia masih survive karena orang-orang masih pakai data internet gitu ya, masih pakai telepon, masih pakai semuanya gitu. Dan seiring dengan telco ini, ibaratnya banyak merger ya. Kalau kita lihat ISAT itu merger dengan Tri, lalu kompetisi kan akan semakin berkurang ya, di mana price war akan semakin turun juga. Jadi tidak akan terjadi price war. Nah, kita lihat kalau kita lihat memang Excel ini, saya personally cukup kurang tertarik gitu ya untuk Excel. Kenapa? Karena ibaratnya dengan volume penjualan yang terjadi 2 hari gitu ya, kalau kita lihat dari tanggal 10 tanggal 11 itu volume penjualannya sangat besar gitu ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu nih dengan keuangannya Excel di Q1 2023. Karena kalau kita lihat volumenya sebesar ini, pastinya itu ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Jadi mungkin bisa diperhatikan aja untuk Excel gitu ya. Menurut saya jangan terlalu terburu-buru karena mungkin menurut saya masih bisa dikasih lebih murah lagi untuk Excel. Nah, sekarang kalau kita lihat candle weekly-nya Excel itu masih tidak ada rejection sama sekali. Jadi kalau kita bilang ada potensi Excel tuh akan menyentuh level sekitar 1675 sampai 1570. Nah, ini akan menjadi level krusial yang sangat penting buat Excel. Karena itu support berikutnya di time frame weekly. Jadi time frame besarnya itu supportnya di situ. Jadi better kita tunggu aja daripada kita masuk kecepatan. Mungkin kalau bisa consider, mungkin jangan consider Excel. Mungkin kalau mau ngambil telco, mungkin bisa ngambil dari tower-towerannya atau bisa ngambil dari telkom yang jelas uptrend. Lalu mungkin ada beberapa saham yang mungkin sudah sideways lama gitu ya di perusahaan telco. Mungkin bisa dipertimbangkan daripada nyari Excel yang masih downtrend. Menurut saya seperti itu. Baik. Jadi bisa dipertimbangkan untuk selain di sektor telco ya, untuk di sektor seperti Excel, kemudian juga ada ISAT, kemudian juga Telkom ya tadi mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk powernya ya teman-teman ya. Jadi Benar. teman-teman bisa pertimbangkan untuk di situ karena bisa dikatakan harganya tuh udah request lama dan kemudian juga kalau kita lihat valuasinya juga lumayan oke. Dan buat teman-teman semuanya nih kita balik lagi ke aplikasi kita ya. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin mencari saham-saham yang valuasinya tuh murah bisa dikatakan seperti itu atau bisa dikatakan punya PI yang lebih rendah dibandingkan dengan PI dalam let's say 5 tahun terakhir ya teman-teman. Karena bisa dikatakan kita harus lihat secara historisnya juga nih untuk tahu saham itu tuh under value atau enggak. Jadi teman-teman nggak hanya bisa membandingkan dengan sektornya untuk PI ratio-nya, tapi teman-teman bisa bandingkan juga secara historis di aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, misalnya teman-teman mau lihat PI untuk di indeks IDX 30 nih, kira-kira PI yang lebih rendah dibandingkan dengan PI rata-rata 5 tahunnya itu seperti apa? Misalnya let's say tadi ada tower ya, jadi kalau kita lihat untuk OWR nih, jadi untuk sahamnya, ini misalnya tower, itu punya PI average untuk 5 tahun itu di level 20,85 kali. Sedangkan kalau kita lihat PI-nya tower di tahun ini ya, di tahun 2022 itu sebesar 14,15 kali. Dan kalau kita bisa simpulkan berarti PI-nya si tower ini ya teman-teman, TOWR itu lebih rendah dibandingkan dengan PI tower di selama 5 tahun ke belakang. Jadi tetap bisa pantau saham-saham yang under value tadi melalui aplikasi kita
terbaru kita, khususnya di screening saham ya. Jadi teman-teman bisa mau lihat dari market cap-nya, teman-teman mau lihat dari PE ratio-nya tadi untuk secara historis itu bisa screening saham. Mungkin teman-teman mau lihat secara teknikal, kita juga bisa lihat tadi saham-saham yang lagi uptrend tuh, bullish uptrend, teman-teman bisa pantau di kira-kira saham telco yang lagi di fase bullish uptrend ya, itu ada apa aja sih, dan mungkin teman-teman bisa pantau menggunakan screening saham kita nih di fitur terbaru Ajaib Sekuritas. Kira-kira seperti itu ya Kak Arvin ya. Dan mungkin kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi nih sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di sini ya Kak Arvin. Di sini saya akan terkait dengan sektor tadi kita terkait dengan ini ada di sektor lainnya ini seperti batu bara. Sebenarnya kan komoditas juga, cuman ini di sektor batu bara itu PTBA. Mungkin bisa dibahas terkait dengan saham PTBA, dan ada di sektor retail juga nih di saham MAPI. Mungkin Kak Arvin bisa langsung terkait dengan sahamnya, view-nya tuh seperti apa. Ini pertanyaan dari Kak Acan _Arfan nih untuk pertanyaan di Oke, untuk saham batubara sendiri, kalau kita bilang secara harga batubara acuannya itu sudah turun lumayan dalam ya, kalau kita bandingkan dengan Q4 2022. Jadi kalau kita bilang secara earning grow-nya, apakah akan grow, menurut saya based on quarter menurut saya tidak akan naik lebih tinggi. Dan harga acuan batubara yang di level sekarang di 150 sampai 250 itu menurut saya adalah harga batubara yang wajar ya untuk saat ini. Karena mempertimbangkan bahwa memang kemungkinan resesi itu ada. Jadi kemungkinan untuk energi, untuk di demand atas energi itu semakin berkurang. Jadi kalau saya lihat sebenarnya apakah perusahaan batubara itu jadi jelek? Menurut saya tidak. Karena kalau kita tahu cost perusahaan batubara itu di sekitar $60 per ASP-nya ya, untuk average cost-nya dia itu di sekitar $60. Dan sekarang dengan posisi 150 sampai $250, sebenarnya perusahaan batubara itu tidak rugi sebenarnya, tidak suffering. Meskipun naik pun misalnya contoh average cost-nya di 70, naik 1,5 kali lipat misalnya, itu masih untungnya lumayan besar. Jadi sebenarnya kita bilang perusahaan coal itu sebenarnya tidak rugi sebenarnya kalau misalnya harga average selling price-nya turun. Cuma yang kita harus sadar adalah market is drive with expectation gitu ya, ada ekspektasi ke depan. Jadi ada kemungkinan saham batubara itu terkoreksi di tahun ini. Cuma beberapa sentimen yang akan menahan harga saham batubara itu adalah dividen. Teman-teman kalau lihat ITMG itu kan naik luar biasa gitu ya beberapa hari terakhir. United Tractor juga sama gitu ya, karena ada kontraktor tambang batubaranya. Nah, kalau kita lihat PTBA belum announce nih dividennya. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan dividen itu untuk exit untuk di PTBA. Karena akan ada kemungkinan terjadi dividen trap yang terjadi di ITMG. Jadi ini akan menjadi sama untuk perusahaan batubara. Lalu untuk perusahaan retail seperti MAPI contohnya, MAPI ini menurut saya masih cukup menarik gitu ya. Kemarin tuh sempat saya call untuk buy gitu ya di sekitar 1350 sampai 1385, dan kebetulan memang reject di sana dan akhirnya mantul kembali gitu ya. Untuk MAPI sekarang struktur teknikalnya masih uptrend. Secara sentimen juga masih cukup oke karena ini menjelang Lebaran gitu ya, menjelang Lebaran mungkin di Q2 akan terjadi pump gitu ya, karena ada THR dan sebagainya, itu akan menjadi salah satu drive boost up juga. Dan kalau kita lihat mall-mall juga masih pada rame gitu ya, kalau kita lihat mall-mall masih pada rame, jadi MAPI ini kan salah satu tenan yang ada di mall gitu ya, dan memang sekarang itu yang justru bergerak itu adalah middle high segment gitu ya. Kalau kita lihat MAPI, MAPA gitu ya, membukukan kinerja yang luar biasa bagusnya di tahun 2022. Dan pertanyaan kita adalah apakah di tahun 2023 mereka bisa at least sama untuk kinerjanya atau bahkan lebih baik. Nah, kalau kita lihat memang secara tren mungkin kita lihat akan terjadi perlambatan ekonomi di Q1 2023. Nanti kita akan lihat sama-sama apakah memang terjadi perlambatan ekonomi. Tapi so far kalau kita bilang sampai resesi menurut saya tidak. Jadi memang MAPI ini kan sudah naik cukup kencang. Mungkin bisa consider kalau mau ngambil yang agak sedikit panjang gitu ya, ngambil retail-retail yang mungkin masih di bawah untuk harganya. Itu mungkin justru lebih menarik daripada kita ngambil MAPI yang di atas. Mungkin MAPI boleh masuk tapi untuk trading, bukan untuk swing agak panjang. Menurut saya seperti itu, view saya. Baik, terima kasih
Kak Arvin ya tadi terkait dengan view dari sektoral, kemudian juga sahamnya untuk PTBA dan juga MAPI. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Kak Acan underscore Arvan ini jadi pertanyaan terakhir di pertemuan kita di hari ini ya teman-teman, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dijawab sama Kak Arvin. Dan terima kasih Kak Arvin, lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih terkait dengan view-nya, baik itu secara sektoral, tadi juga secara makro juga dijelaskan ya, kemudian juga sahamnya tadi udah di-spill, sektor-sektor apa sih yang menarik di Q2 tahun 2023 ini, dan juga pastinya dengan analisis menggunakan fitur terbaru dari Ajaib Sekuritas ya teman-teman semuanya. Nah, kita pasti melakukan improvement yang terbaik untuk memfasilitasi teman-teman semuanya supaya jadi trader handal. Terima kasih Kak Arvan ya terkait Kak Arvin ya terkait dengan insight-nya ini hari ini. Terima kasih.